Halo, selamat siang semuanya. Jadi untuk video kali ini kita sama-sama bakal belajar untuk rumus makro memilih baris terakhir. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja kita harus buat dulu prosedurnya. Last row seperti ini. Kemudian di sini saya sudah ada menyajikan data di kolom A. Ini adalah tabel benda ya, data benda. Jadi di sini saya akan memilih harusnya dari A1 sampai A7 nih. Gimana caranya? Range itu akan memilih data dari range A1 sampai A7. Caranya seperti ini. Oh ya, saya bakal memberikan contoh 4 cara ya. 4 cara untuk memilih data dari range A1 sampai A7. Untuk cara yang pertama adalah jadi harus ditentukan dulu active logbook-nya, kemudian active sheet, kemudian range-nya, karena di sini sudah ditentukan ya, A1 sampai A7, tinggal diketik aja sih, A1, kemudian A7, seperti ini. Kalau ini kita jalankan, diketik F8 di keyboard, seperti ini, step by step-nya. Nah, di sini kursornya sudah otomatis ya, berpindah dari A1 sampai A7, sudah dipilih datanya. Kemudian bagaimana kalau cara keduanya? Cara keduanya adalah seperti ini. Ini saya copy. Cara keduanya di sini saya langsung memilih kolom ya. Columns-nya untuk di kolom A. Oke. Kenapa kolom A? Karena data ini ada di kolom A ya. Ini cara kedua. Kalau ini saya jalankan ketika F8 seperti ini. Nah, jadi kursornya bakal memblok data di dalam kolom A. Seperti itu. Kemudian gimana kalau cara ketiganya? Sub LR3. Ini tetap di copy. Kemudian cara ketiganya adalah kita harus memilih range-nya dulu ya. Range yang akan mau di copy. Di sini ada range A1, range A1 lagi, tambah N XL down. Kurung seperti ini. Cara ketiga. Jadi di sini akan memilih active logbook, active sheet, kemudian memilih range dari A1 sampai range A1, kemudian NXL down. Ini kalau di keyboard seperti CTRL, kemudian plus tanda panah ke bawah. Jadi kalau ini saya contohkan seperti ini, sebentar. Kalau saya ketik di keyboard, dari ini posisi kursor di A1 ya, kemudian saya ketik di keyboard CTRL plus tanda panah ke bawah, seperti ini. Nah, dia bakal memilih di range A7, karena posisi data terakhir adalah di range A7. Ini yang dimaksud dengan range A1 XL down. Dan di sini ada range, buka kurung. Di sini adalah range yang pertama yang awal startnya di A1 sampai range A1 XL down, ini adalah range A7. Jadi A1 sampai A7 itu akan dipilih. Ini kalau kita jalankan F8 seperti ini. Nah, di sini sudah berpindah ya, kursornya sudah memblok data di A1 sampai A7. Ini adalah cara ketiga. Kemudian ada lagi cara keempat, sub LR4. Seperti ini, cara keempat. Ini di copy. Belum. Di sini kita cara keempat adalah harus membuat identity dulu ya dari data tersebut atau variabel. Jadi di sini kita buat dulu variabelnya last row, disingkat LR aja. Kemudian active logbook dot active sheet, kemudian dot cells rows dot count, koma 1 N XL up, kemudian row seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lagi. Di sini saya buatkan rumusannya dulu. Range A1 titik 2 ini dan LR. Nah,
Nah, cara keempat adalah kita harus membuat variabelnya dulu di sini. Variabel LR adalah di ActiveWorkbook.ActiveSheet, kemudian dia akan memilih cells seperti ini, koma 1 artinya dia akan memilih data di kolom pertama, yaitu di kolom A, kemudian NXLUp, ini untuk tanda panah ke atas ya, kalau dari keyboard. Nah, setelah dibuat variabel seperti ini, selanjutnya Excel akan memilih ActiveWorkbook.ActiveSheet, kemudian akan memilih range dari A1 startnya, kemudian A, dan LR. LR ini artinya menunjuk ke variabel yang di atasnya ya, yang sudah dibuatkan identity-nya. Jadi istilahnya kalau ini akan memilih dari data range A1 sampai data di kolom A di baris terakhir. Itu maksudnya. Kalau kita jalankan di F8 seperti ini. Ini saya buatkan dulu ya di data lain. Kursornya taruh di tempat yang lain. Ini saya jalankan lagi F8, kemudian di sini select. Nah, di sini datanya juga sudah berpindah otomatis ke range A1 sampai A7. Kalau teman-teman mau memindahkan, contohnya ini bukan startnya dari A1, misalkan dari A3 seperti itu ya. Apakah datanya akan sama seperti ini atau berbeda? Jadi ini saya ulangi kembali F8, kemudian seperti ini. Nah, kalau sudah diganti ke A3, berarti dia secara otomatis datanya akan memblok data dari range A3 sampai baris terakhir di kolom A. Itu yang dimaksud dengan cara yang keempat. Cukup simpel kan untuk pelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat sampai video terakhir. Kita bakal belajar lagi di next video. Dadah!